Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kembali setelah libur beberapa bulan. Materi kita insyaallah adalah sifat salat Nabi, ya. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Penjelasan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Ka'annaka taraha, seakan-akan kalian melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, insyaallah taala di pembahasan kita ini kita akan membawakan dalil-dalil dari sunnah, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana Nabi SAW salat, mulai dari beliau takbir sampai salam. Maka di dalam pembahasan salat ini ada pembahasan syarat-syarat salat. Ada pembahasan rukun-rukun salat, ada pembahasan wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, dan ada perkara umurun tubihu fi salat, perkara-perkara yang dibolehkan di dalam salat dan perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam salat. Ada perkara yang diharamkan dalam salat, ada perkara yang bisa membatalkan salat. Ya. Ini global pembahasan salat. Yang Allah Ta'ala di mana perintahkan kita aqimus shalah. Salat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menegakkan salat. Aqimus shalah, tegakkan salat. Ya, Allah tidak berkata kerjakan salat, sekedar salat, ya. Kita diperintahkan menegakkan salat. Dan para ulama kita ketika mereka menjelaskan makna ayat ini, yakni aqimus shalah zahiran wa batinan, tegakkan salat zahirnya dan batinnya. Makna menegakkan salat zahirnya yakni tegakkan salat dengan menjalankan adab-adabnya. Itu makna tegakkan salat dengan zahirnya. Tegakkan salat dengan menjalankan adab-adab salat. Jadi salat itu ada adab-adabnya. Tegakkan salat dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Dan tegakkan salat makna yang kedua adalah menegakkan salat dengan batin, yakni hati kita hadir ketika salat. Kita khusyuk ketika salat, bukan cuma badan kita. Kita laksanakan
syarat dan rukunnya serta wajib dan sunnahnya. Bukan sekedar badan kita yang salat, tapi batin kita juga hadir, yaitu khusyuk. Ya, karena itu Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya, jadi kita pelajari bagaimana Nabi salat. Salat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah. Yang paling pertama yang akan dihisab dari amalan kita pada hari kiamat. Ya. Jadi salat ini tidak boleh kita main-main kerjakan salat. Kita harus sempurnakan ibadah kita. Ibadah yang paling terbaik di antara seluruh ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah salat. Ya. Maka salat ini harus kita perhatikan. Dan Nabi SAW bersabda, "Khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jal man ahsana wudu'ahunna." Salat 5 waktu Allah Ta'ala telah mewajibkannya. Maka siapa yang mengerjakan salat dengan memperbagus wudunya. Jadi Nabi mulai dari taharah. Jadi ketika bahas salat, sebelum kita bahas salat, maka kita juga harus belajar tentang bagaimana tata cara berwudu, tata cara bertaharah. Ya, dari hadas yang besar dan hadas yang kecil. Ini semuanya memberikan pengaruh, ya. Barang siapa yang salat, dia perindah wudunya, wa shallahunna liwaqtihinna, dan dia mengerjakan salat pada waktunya, tepat pada waktunya, menunjukkan bahwa salat itu harus diperhatikan waktu salat. Ya. Wa atamma ruku'ahunna, dan siapa yang salat lalu dia sempurnakan rukuknya dan sujudnya, wa khusyu'ahunna, dia perbaiki khusyuknya ketika salat. Ini salat 5 waktu. Kana lahu 'alallahi ahdun ay yaghfirallahu lah. Maka dia telah mendapatkan jaminan dari Allah, Allah akan mengampuni dia. Kalau dia tegakkan tadi, ya. Dia salat, dia perbagus wudunya. Dia kerjakan salat pada waktunya, bukan salat asar jam 5:30. Banyak orang salat asar jam 5:30, salat zuhur 2:30, ya, salat subuhnya jam 6, ya. Di sini Allah Taala sebutkan apa Nabi SAW, Nabi kita yang menyebut hadis tadi, ya, itu siapa yang salat dia perbagus wudunya, dia kerjakan salat tepat pada waktunya, dia sempurnakan ruku dan sujudnya, dan dia perbaiki khusyuknya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah, ayyaghfiralah, Allah akan mengampuni dosa dia. Ya. Wa man lam yaf'al, tapi siapa yang salat tidak seperti tadi, falaisa lahu 'ala Allahi ahdun, maka dia tidak mendapatkan jaminan, janji dari Allah. Ya. Jadi saya katakan tidak semuanya orang yang salat itu beruntung. Bisa disepakati ini, tidak semuanya orang salat itu beruntung. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Ya. Lah, masa orang yang salat celaka? Ya Allah berfirman seperti itu. Tidak semuanya orang yang salat itu beruntung, ada yang celaka. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Di antara makna lalai dari salat adalah mereka yang salat, badannya salat tapi hatinya tidak salat. Ya, itu orang yang lalai dari salat. Tidak beruntung, rugi, ya. Dan termasuk orang yang lalai dari salatnya, yaitu mereka yang menegakkan salat tidak pada waktu salat. yakni dia menelantarkan waktu salat. Seperti yang saya katakan tadi, dia mengakhirkan waktu salat. Mengakhirkan waktu salat sampai keluar waktu ikhtiar, karena salat itu ada waktu-waktunya, ya, ada namanya waktu ikhtiar, waktu pilihan, waktu utama, waktu yang paling afdalnya, namanya waktu ikhtiar. Ada namanya waktu darurat, waktu yang tidak ada yang boleh salat di waktu itu kecuali orang yang punya udzur, seperti orang yang tertidur, orang yang lupa, ya. Ya, seperti tadi saya katakan salat jam 5:30. Nah, itu namanya waktu darurat, salat asar. Nggak ada orang yang boleh salat di waktu itu kecuali orang yang punya udzur, seperti ketiduran, lupa, baru ingat ternyata belum salat asar, baru dia ingat jam 5:30.
Itu udzur bagi dia, boleh. Tapi siapa yang sengaja mengundur waktu sholat, dia habiskan waktunya sampai dia sholat, sudah keluar waktu pilihannya, dia keluarkan sampai waktu darurat, maka Nabi SAW menyebutkan tilka sholatul munafikin, itu sholatnya orang munafik. Mereka tidak sholat kecuali setelah matahari berada di dua tanduk syaitan, kata Nabi. Yakni tanduk syaitan maksudnya matahari terbit dan matahari terbenam. Tidak dia salat asar kecuali mendekati waktu maghrib sudah mau terbenam. Dan tidak dia salat subuh kecuali setelah mau terbit matahari. Matahari terbit jam 6.05 misalnya. Dia salat jam 6. Tilka salatul munafikin, itu salat orang munafik. Jadi tidak semua orang yang salat itu beruntung. Jadi kita harus belajar salat, bukan sekedar salat. Apalagi yang itu yang sengaja tidur nanti salat subuhnya jam 7. Nanti saya salat subuh jam 7 saja. Saya malas bangun. Jam 7 salat subuhnya. Maka inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Turun Al-Qur'an menjelaskan tentang waktu salat. Tidak boleh kita kerjakan salat sembarangan. Mau-maunya kita. Ya. Bukan pahala kita dapatkan, maksiat, dosa besar. Ya. Bahkan seorang yang sengaja mengakhirkan waktu salat itu termasuk dosa besar. Ini dalil menunjukkan bahwa kita butuh belajar salat, bukan cuma mengerjakan salat. Iya. Maka siapa yang tidak melakukan itu tadi, ya, tidak bagus wudunya kalau salat, tidak salat pada waktunya, atau dia salat tidak benar ruku dan sujudnya, atau dia tidak khusyuk di dalam salatnya, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah, insya'a ghafaralah wa insya'a azabah. Jika Allah berkehendak, maka mungkin dia dimaafkan, tapi jika Allah Ta'ala berkehendak, maka dia akan diazab dan disiksa. Iya. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kemudian satu hadis lagi saya baca sebelum kita masuk di pembahasan langsung menghadap kiblat. Ya. Hadis yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, Innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumnuha subuha ila akhir hadis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba benar-benar ada yang salat. Sungguh seorang hamba ada yang salat. Ma yuktabu lahu minha, tidak ditulis pahala dari salatnya kecuali usyruha, dia hanya mendapatkan 10 pahala. Ya. Innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa usyruha. Sungguh benar-benar ada seorang hamba, kata Nabi, dia benar-benar melakukan salat, namun dia tidak ditulis untuknya pahala dari salat itu kecuali dia hanya mendapatkan 1/10. Tus'uha, atau mendapatkan 1/9 pahala. Sumnuha, atau dia mendapatkan 1/8 pahala. Subuha, ada yang mendapatkan 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, sulusuha, 1/3, nisfuha, sampai ada mendapatkan cuma 1/2 pahala. Nah, ini dalil jelas bagi kita bahwa orang yang salat itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam, ya. Ada yang dapat pahala sempurna, ada yang setengah, bahkan ada yang hanya mendapatkan 1/9 atau 1/10 pahala. Kalau dari 100 dia cuma dapat 10. Ya, kalau kita katakan syah, ya sah salatnya. Ya sudah sahmi salatnya. Tapi sudah sekian tahun dia salat, sudah sampai umur 50 tahun dia salat, begitu terus gayanya dia salat. Cuma dapatkan 1/10 salat pahala. Ya. Padahal salat ini adalah amalan yang paling diharapkan nanti insyaallah. Ya. Dari hadis ini para ulama kita di antaranya Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Beliau berkata, "Lidzalika fa inni nabbahtul ikhwan
ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada' aw qariban minha illa idza alimna sifata salatan nabi mufassalatan. Oleh karena itu kata beliau, saya memberikan peringatan kepada saudaraku seluruh kaum muslimin bahwasannya la yumkinuna, tidak akan memungkinkan bagi kita seluruhnya menegakkan salat sebagaimana mestinya, atau paling tidak mendekati yang benar. Tidak mungkin kita bisa menegakkan salat dengan sebagaimana mestinya, atau paling tidak mendekati kebenaran. Tidak mungkin kita melakukan itu semua illa idza alimna, kecuali jika kita mempelajari sifat salat Nabi. Ya. Kecuali jika kita mempelajari bagaimana tata cara salatnya Nabi SAW secara terperinci, bukan sekedar salat. Serta mengetahui kewajiban-kewajiban salat, adab-adab salat, hayat, tata cara salat, doa-doa yang ada dalam salat, serta zikir-zikir yang ada dalam salat. Iya. Betapa banyak di antara kita yang salat dia nggak tahu apa yang dia baca. Ya. Di salat dari awal takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, ruku' subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud subhana rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la misalnya. Duduk lagi rabbighfirli, tasyahud lagi. Betapa banyak di antara kita yang salat enggak paham apa yang dia baca. Ya kan? Kita enggak tahu apa itu yang kita buat itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Kita butuh belajar. Dan tidak akan sama pahalanya orang yang salat, dia paham apa yang dia baca dengan tidak. Kita harus pelajari ini. Kita akan mendapatkan kesempurnaan pahala salat sampai kita mempelajarinya. Dan alhamdulillah, insyaallah taala kita akan bahas pembahasan salat ini supaya kita paham bagaimana kita salat yang benar. Ya. Baik. Nanti setelah kita mempelajari perkara ini, baru kita bisa bersemangat bagaimana kita mentasbih, menjalankan salat ini sebagaimana mestinya. Nanti setelah itu baru kita bisa mengharapkan salat kita bisa tanha anil fahsya'il wal munkar. Nanti setelah kita menjalankan salat dengan cara yang benar seperti tadi, baru kita bisa berharap salat kita itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baru bermanfaat maksudnya. Ya, karena salat itu insyaallah taala seperti yang dikatakan Nabi SAW, sayanhahu anil ithim, akan mencegah orang dari berbuat dosa. Jangankan salat 5 waktu, orang yang melakukan salat malam saja, qiyamul lail, Nabi menyebutkan hadis tadi, bahwa dengan salat malam itu akan mencegah seorang berbuat maksiat, apalagi salat 5 waktu. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baru bisa kita berharap salat kita itu berguna, bermanfaat, dan bisa kita berharap salat kita bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah, pendahuluan dari pembahasan kita tentang masalah salat ini, agar supaya kita itu mau bersemangat belajar, bukan sekedar salat saja. Ya. Dan sekali lagi insyaallah, orang yang belajar salat dan berusaha untuk mentasbih, untuk melaksanakan salat sebagaimana mestinya petunjuk Nabi, itu jauh berbeda keutamaan pahalanya dengan orang yang salat dengan tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ragukan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus salatnya. Ya. Makanya Nabi berkata, salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Dan kita semua di sini tidak ada yang melihat Nabi salat. Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, 1440 tahun yang lalu sudah meninggal. Tapi walhamdulillah, hadis-hadis tentang salat Nabi SAW itu sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi tinggal kita baca saja, cuma kita butuh belajar. Kita butuh belajar. Ya. Di pembahasan pertama di sini insyaallah kita akan buatkan poin-poin. Poin pertama, menghadap kiblat. Rukun salat yang pertama kita bahas.
Poin yang kedua, masalah al-qiyam, berdiri ketika salat. Ya, masalah ketiga nanti akan dibahas terus. Ya. Jadi kita mulai masuk pembahasan pertama, yaitu istiqbalul Ka'bah, menghadap kiblat. Ya, bahasa kita Ka'bah atau kiblat sama, ya. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini merupakan rukun salat. Ya. Jadi kalau kita lewat di pembahasan, setiap pembahasan kita akan terangkan ini rukun salat. Ini wajib salat. Ini syarat salat. Ini sunnah salat. Ini penting sekali, Pak. Ya. Penting sekali kita tahu ini. Karena kalau kita tidak tahu ini, banyak masalah nanti salat kita. Kalau kita nanti ada kita lupa dalam salat, tidak kita ragukan ya, kalau kita salat pasti pernah kita lupa. Tidak ada orang yang tidak lupa. Nabi SAW saja salat duhur, asar pernah salat 5 rakaat. Ya. Coba antum bayangkan. Dalam hadis diterangkan, Nabi pernah salat 2 rakaat, salat duhur, asar. 2 rakaat, salam, Nabi salam. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku siratis salat sudah berkurang. Kata Nabi, tidak berkurang. Apa antum dapat wahyu? Salat sudah berubah? Kata Nabi, tidak. Antum salat 2 rakaat. Nabi salat 2 rakaat. Ya. Setelah itu Nabi sujud sahwi. Ini pentingnya kita tahu. Kalau kita tinggalkan sunnah, kita tinggalkan rukun salat, kita tinggalkan syarat salat, itu memberikan pengaruh salat kita. Bukan yang penting 2 rakaat sudah salam, salat duhur 2 rakaat. Lupa. Biarnya lewat nih. Enggak sah salatnya itu. Iya. Dianggap dia tidak salat. Atau dia salat duhur 5 rakaat misalnya. Bagaimana nantinya? Harus sujud sahwi. Ada orang salat sudah 50 tahun, tidak pernah sujud sahwi, berarti tidak pernah salah salatnya. Nabi saja orang yang paling bagus salatnya sujud sahwi. Iya. Ini pentingnya kita salat. Ya, jangan asal main hantam rata, ya. Baik. Menghadap kiblat, pembahasan pertama. Menghadap kiblat ini merupakan rukun dari rukun salat. Ya. Sebagian para ulama mengatakan menghadap kiblat adalah syarat syahnya salat. Ya, karena syarat syah salat itu nanti akan kita bedakan. Syarat salat berbeda dengan rukun salat. Kalau syarat salat dia berada di luar salat. Ya. Kalau rukun salat dia berada dalam salat. Ibadah itu ada syarat, ada rukun. Syarat berada di luar ibadah, sedangkan rukun berada dalam ibadah. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya, syarat dan rukun kalau ditinggalkan sama-sama membatalkan ibadah. Itu persamaannya. Perbedaannya satu di luar, satu di dalam. Persamaannya, syarat dan rukun kalau ditinggalkan sama-sama apa? Membatalkan ibadah. Kapan ditinggalkan? Mau sengaja, tidak sengaja, sama. Pada orang yang salat, dia tidak berwudu. Wudu ini apa? Syarat syah kok? Syarat syahnya salat. Atau dia lupa mandi junub, pergi salat. Salat maghrib tadi. Ternyata dia habis salat maghrib, dia berkata, belum pekat mandi junub. Biar nih, sah gitu. Tidak sah. Karena Anda tidak bertahara. Itu namanya syarat. Anda tinggalkan, Anda lupa, tetap diulang sholatnya. Beda nanti kalau dia tinggalkan wajib sholat dengan sunnah. Ini pentingnya. Jadi kalau dia sholat, dia lupa tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu hukumnya wajib sholat, bukan rukun, bukan syarat. Dia adalah apa? Wajib sholat, tasyahud awal. Nanti kalau dia lupa, cukup dia sujud sahwi. Meninggalkan kewajiban sholat, mujbirun bisujudis sahwi. Cukup ditambal dengan sujud sahwi, tidak perlu ditambah sholat. Tapi kalau dia lupa Al-Fatihah, misalnya Al-Fatihah apa? Rukun atau syarat atau wajib? Apa? Rukun ya? Semuanya tahu ini. Baca Al-Fatihah rukun sholat. Dia lupa baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Dia ingat di rakaat keempat, tapi rakaat kedua lupa baca Al-Fatihah. Bagaimana? Apakah dia cukup sujud sahwi? Tidak. Karena dia meninggalkan rukun salat. Dia wajib menambah 1 rakaat. Karena 1 rakaat itu tidak syah. Nanti di rakaat keempat ketika dia tasyahud akhir,
dia ternyata baru ingat, lupa baca Al-Fatihah, dia wajib berdiri. Tambah 1 rakaat karena dia meninggalkan apa? Rukun sholat. Dia tambah 1 rakaat, nanti setelah dia tambah 1 rakaat, dia lihat lagi, ini dia menambah atau mengurang? Mengurangi, iya kan? Karena dia lupa baca Al-Fatihah, berarti dia mengurangi sholat. Kalau dia mengurangi, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Enak kan kalau paham? Tapi kalau tidak paham, lupa Al-Fatihah, apa muka bingung ini? Dia bingung sendiri. Karena dia tidak paham. Coba antum bayangkan ya. Coba kita bayangkan. Kenapa kita harus tahu itu wajib sholat, sunnah sholat, rukun sholat, syarat sholat? Iya. Beda ya. Masyaallah muslimin, rahimani rahimakumullah jami'an. Menghadap kiblat hukumnya apa tadi? Syarat sholat. Ya. Kebanyakannya kita pahami syarat sholat, tidak apa-apa. Sama aja dengan rukun. Ya, ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Di sini saya akan bacakan beberapa hadis penjelasan tentang menghadap kiblat. Pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli nawafil ala rahilati. Nabi pernah salat safar, Nabi SAW pernah salat di kondisi safar, salat sunnah di atas kendaraannya. Dan Nabi berwitir di atas kendaraannya, terserah mau menghadap kemana kendaraannya itu, menghadap ke timur, ke barat, utara, atau selatan. Di sini Nabi salat di atas kendaraannya. Kendaraannya Nabi apa? Motor atau mobil? Onta. Jangan salah paham. Onta atau kuda, ya. Jadi Nabi ini salat di atas ontanya. Salat apa? Salat sunnah. Dalam riwayat tambahannya tadi, wa yutir, dan Nabi berwitir di atas kendaraannya. Witir salat apa? Sunnah juga. Nanti terakhir baru saya simpulkan. Iya. Dan terserah mau kendaraannya menghadap ke timur, ke barat, hadap kiblat atau tidak hadap kiblat, terserah. Berarti di sini salat di atas kendaraannya menghadap kiblat atau tidak ada masalah. Dan di atas pembahasan inilah salat sunnah di atas kendaraan turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Iya. Dalam hadis lain, kana ahyanan idza arada an yatatawwa ala nafilat ala naqatih istaqbala bihal qiblah fakabbar. Adalah Nabi SAW, jika beliau ingin salat sunnah di atas ontanya, Nabi hadapkan dulu ontanya hadap kiblat dulu. Baru Nabi takbir. Tsumma shalla haitsu wajjahahu rukabahu. Kemudian Nabi salat di atas kendaraannya, nanti kendaraannya menghadap kemana terserah. Tapi dihadapkan kiblat, diusahakan dulu. Masih memungkinkan dihadapkan ke kiblat karena bisa di-setel itu onta ya. Bisa di-setel itu kuda. Kalau motor kan tidak bisa di-setel. Mobil, di-setel dulu hadap kiblat, nanti lari ke got. Kan tidak bisa. Nah, ini khusus untuk onta ini. Bisa di-setel menghadap kemana. Dan Nabi tentunya berjalan safarnya di padang pasir, kita di aspal. Aspal itu terbatas. Mau menghadap ke kiri kita ditabrak mobil nanti. Iya. Baik, sudah 2 hadis saya bacakan. Hadis ketiga dijelaskan tentang bagaimana Nabi sholat di atas kendaraannya. Nah, ini pelajaran. Siapa yang mau sholat di atas mobil, lihat ini bagaimana Nabi sholat di atas kendaraannya. Ya, bagaimana Nabi sholat di atas kendaraannya. Kana yarka wa yasjud ala rahilati ima'an birasi. Nah, ini pelajaran tentang tata cara sholat di atas kendaraan. Ya. Dan tentu setiap di antara kita biasa ada safar ke Makassar, safar lagi kemana? Ke Palopo, di atas mobil. Mau sholat sunnah? Boleh. Ini hadisnya sudah ada tadi. Nabi sholat sunnah di atas kendaraannya. Boleh. Gimana caranya? Nabi SAW sholat di atas kendaraannya. Beliau ruku dan sujud di atas kendaraannya. Dengan apa? Ima'an bira'si. Berisyarat dengan kepala saja. Ya. Tentu dia tidak berdiri di atas ontanya, antraksi. Ya. Dia duduk di atas ontanya. Terus gimana dia salat? Berisyarat dengan kepalanya saja Nabi. Jadi kalau dia ruku begini. Kalau sujud lagi lebih rendah. Ya ja'al sujud akhfat minar ruku. Nabi menjadikan sujudnya lebih rendah, tunduknya dengan kepala. Sujudnya lebih rendah dibandingkan apa? Rukunya.
Ya, insyaallah taala nanti ini akan kita bahas di hadis yang setelahnya di pembahasan berdiri. Di situ nanti akan diterangkan bagaimana tata cara salat duduk. Iya. Dan ini menjelaskan bagaimana tata cara salat di atas kendaraan. Iya. Jadi salat di atas, dilihat waktunya ya. Kalau dikasih kode saja kalau sudah cukup kita berhenti. Iya. 19.20 ya. 5 menit lagi. Baik. Jadi salat di atas kendaraan itu, jadi dia posisi duduk. Syaratnya dia boleh salat pertama dia sudah berwudu ya. Kalau dia berhadas, ya tentu tidak boleh salat kalau dia berhadas. Harus dia di atas taharah. Kalau dia sudah bertaharah, sudah berwudu misalnya, dia duduk di atas kendaraan, misalnya dia naik mobil kemana lah, safar ke Makassar atau Palopo atau semisal dengannya. Jadi dia takbir, niatnya apa? Salat witir misalnya, salat sunnah. Bukan salat wajib ya. Salat sunnah. Dia salat di atas kendaraannya, dia takbir Allahu Akbar, dia bersedekap, baca Al-Fatihah, baca surah. Setelah baca surah baru dia ruku. Allahu Akbar, subhana rabbil azim. Tunduk sedikit. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya. Setelah itu tangannya turun ke bawah. Setelah itu dia sujud. Sujudnya lebih rendah kepalanya daripada apa tadi? Rukunya. Allahu Akbar. Bacaan sujud. Subhana rabbil a'la. Duduk lagi, Rabbi ghfirli. Sujud lagi, subhana rabbil a'la misalnya. Ya, setelah itu duduk lagi, diduduk. Setelah itu sebenarnya dia posisi berdiri. Nah, setelah itu sedekap lagi. Baca Al-Fatihah, baca surah, dia lakukan sama seperti tadi. Nanti setelah dia sujud 2 kali, pas dia duduk berarti apa? Tasyahud, baca tasyahud. Ya, at-tahiyatu lillah wa shalawat sampai innaka hamidum majid. Selesai ya. Ya. Setelah itu dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sopir bilang, apa kita bikin? Salat. Oh, boleh salat di atas kendaraan. Bisa, ada hadisnya. Iya. Apalagi kalau kita safar sebelum subuh ya, biasa safar jam 4. Bisa kita witir di atas kendaraan. Dan ini kalau kita laksanakan, maka kita laksanakan sunnah Nabi SAW yang banyak orang tidak melakukannya dan banyak orang tidak tahu tentangnya. Terus hadis yang selanjutnya, kana idza arada ay yusalli al-fardhu nazala fastaqbala al-qiblah. Nabi kalau beliau ingin salat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya kemudian beliau menghadap kiblat. Ini bedanya. Nabi melakukan salat itu di atas kendaraan, itu salat apa tadi? Salat sunnah. Kalau salat wajib, Nabi tidak salat di atas kendaraan. Nabi turun karena wajib menghadap kiblat. Kalau salat sunnah boleh tidak menghadap kiblat kalau tidak di atas, kalau dia di atas kendaraan. Iya. Tapi kalau dia salat di masjid, di rumah, dia mau duduk, boleh salat duduk. Kalau salat sunnah, nanti akan datang kita bahas tentang tata cara salat duduk. Itu hanya berlaku untuk salat sunnah. Boleh. Walaupun dia sehat walafiat, dia mau salat sunnah duduk, boleh. Salat sunnah rawatib ba'da maghrib, salat sunnah rawatib ba'da isya, dia salat sunnah duduk di masjid, boleh. Cuma mungkin ganjil sama kebanyakan orang. Nabi katakan bahwa salat duduk itu mendapatkan ajru apa? Mendapatkan nisful ajr al-qaim. Dia mendapatkan 1/2 pahala orang yang berdiri. Jadi kalau ada orang salat sunnah berdiri, dia dapatkan pahala sempurna. Kalau dia salat sunnah duduk dalam kondisi sehat, maka dia mendapatkan 1/2 pahala daripada orang yang berdiri. Itu hadisnya akan datang nanti saya sebutkan insyaallah. Baik. Kemudian habis waktunya ya. Iya. Kemudian selesai. Ya. Insyaallah taala nanti pertemuan akan datang saya akan jelaskan tentang kapan menghadap kiblat digugurkan bagi orang yang salat. Ya. Sekiranya yang cukup, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.